Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan daring usul fikih untuk kelas 1 aliyah. Oleh karena itu kita mulai dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah bahas usul fikih, di sini kami simpulkan secara lengkap pengertian usul fikih itu sendiri. Sampai catat di dalam tulisan, diamati. Jadi usul fikih secara lengkap ialah pengertiannya. Usul fikih secara lengkap ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Titik. Ulang lagi, usul fikih ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Jadi kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Nah, dalil-dalilnya itu apa? Dalil-dalil seperti itu antara lain Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ini dalilnya. Ini dalil yang ada di Al-Quran maupun yang ada di Al-Hadis. Itu dibahas usul fikih untuk dikeluarkan hukumnya. Lagi dikeluarkan hukumnya. Contoh Al-Quran. Dalil Al-Quran. Aqimus shalah. Ini dalil Al-Quran. Artinya dirikanlah sholat. Dalil ini dibahas oleh usul fikih untuk dikeluarkan hukumnya. Hukum apa? Ya hukum sholat. Aqimus shalah artinya dirikanlah sholat. Ini dibahas usul fikih. Nah, usul fikih punya pedoman. Kalau perintah, hukum perintah itu asalnya hukumnya wajib. Kalau larangan itu menunjukkan hukum haram. Artinya aqimus shalah itu nadanya itu perintah. Laksanakan sholat, perintah. Nah, perintah sholat karena ini hukum asalnya perintah, maka perintah sholat ini adalah menjadi wajib. Larangan, maka larangan akan menjadi haram. Contohnya wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina, jangan kau melaksanakan zina. Maka dengan demikian melaksanakan zina itu haram. Kenapa? Hukum asalnya dari larangan adalah haram. Larangan zina berarti zina itu haram karena itu larangan. Sesuai dengan hukum asalnya. Begitu juga wa'atuz zakah. Artinya laksanakan zakat. Keluarkan kalau zakat. Karena perintah kaidah al-aslu fil amril wujub. Hukum asal dalam perintah itu menunjukkan hukum wajib. Karena perintah itu di situ perintah wa'atuz zakah, perintahnya zakat, maka zakat itu menjadi hukumnya menjadi wajib sepada perintah. Nah, ini wala taqrabus sukara wa ta'awlatu salata wa antum sukara. Kamu jangan melakukan sholat dalam posisi kamu dalam keadaan mabuk. Ini larangan.
Jadi kondisi orang yang belum stabil, yang mabuk itu dilarang untuk melakukan sholat, berarti hukumnya haram, tidak boleh. Ini hukum asal, namanya hukum ijmal. Apa hukum ijmal itu? Ijmal adalah dalil yang belum terinci untuk suatu maksud tertentu. Ini ijmal, jadi masih ijmal, masih global. Jadi hanya merupakan dalil semata-mata yang masih memerlukan keterangan. Saya ulang lagi, misalnya contohnya suatu perintah menunjukkan wajib, mutlaqul amri lil wujub. Contoh lagi, suatu larangan menunjukkan haram. Ini namanya ijmal. Akan tapi bila suatu hukum telah ditentukan untuk suatu hukum ditentukan, itu namanya tafsir. Bisa tentukan tafsir, seperti perintah wajib sholat fardu, perintah wajib melaksanakan zakat, itu namanya surat tafsir. Di sini telah ditentukan hukum wajib sholat dan hukum wajib daripada zakat. Hukum sholat berasal daripada lafaz aqimus sholah, dirikanlah sholat. Atau haram berzina, hukum haram telah ditentukan atas zina berdasarkan firman Allah, wala taqrabuz zina. Ini jangan kamu mendekati zina. Ini keterangan aja. Nah, diulang lagi bahwa usul fikih sebagaimana kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya. Mengeluarkan hukum, asalnya nggak ada hukum, dikeluarkan oleh usul fikih, jadi ada hukum. Dalilnya ya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ini perintah. Bagaimana rukuk sujud? Nah, ini contoh lagi. Ini adalah maka usul fikih membahasnya. Di dalilnya dibahas apakah wajib rukuk atau sujud. Itu yang bahas usul fikih nanti. Inilah gambaran tentang usul fikih. Mereka usul fikih otomatis berdasarkan daripada dalilnya, sumbernya itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya, itu. Adapun ada perintah tapi nggak wajib, itu nanti ada hubungannya. Memang asalnya perintah itu wajib, tapi kadang-kadang ada perintah yang tidak wajib. Baru wajib ketika ada dihubungkan dengan yang lain. Contohnya kulu wasrabu wala tusrifu. Ini hukum makan nggak wajib, hukum minum nggak wajib. Kulu makanlah kamu, wasrabu minumlah, wala tu, dan jangan berlebihan melampaui batas. Ini hukumnya nggak wajib, baru wajib ketika nanti dihubungkan dengan alasan yang lain bisa menjadi wajib dan sebagainya. Ini juga bahas usul fikih. Ini pengembangan, ini bahas usul fikih. Makanya itu termasuk nanti ada faedahnya usul fikih dan yang dibahas oleh usul fikih. Sekarang manfaat daripada Anda belajar usul fikih. Manfaat daripada Anda belajar usul fikih sebagaimana tercantum. Faidatu utai faidai belajar fikih iku al ilmu, mengetahui bi ahkamillah iklan berapa hukum Allah taala, wa tarki lan munggah an khadayat taklid saking jurang ketaklidan. Al ilmu bi ahkamillah taala
bil yakini kelawan yakin ya, wal dzoni lan dzon, wa tarki lan munggah derajatnya an khadayat taklid saking jurang ketaklidan. Jadi ada dua disebutkan bahwa guna mempelajari usul fikih, satu, mengetahui hukum-hukum Allah dengan jalan yakin atau pasti, atau mengetahui hukum Allah dengan jalan dugaan atau dzon, perkiraan akan kuat dan lain sebagainya. Ini pertama kali itu mengetahui hukum Allah dengan jalan yakin pasti atau dengan jalan dzon atau dugaan. Ini termasuk manfaat kita belajar fikih. Nah, yakin gimana? Kita yakin bahwa sholat itu wajib. Kenapa? Ada dasar, ada dalil, ada perintah Allah, perintah Rasul. Nah, karena perintah Rasul, perintah Allah yang wajib kita taati. Dasarnya ini loh, sholat aqimus sholat. Dasarnya wa'atuz zakah. Dasarnya dari Allah, wajib. Terus Nabi merangkan seluruh kama ra'aitumuni usolli, hadisnya Rasulullah. Sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu melihat saya sholat. Perintah selalu kama ra'aitumuni usolli. Perintah ini kita tahu dasarnya. Oh, itu dasarnya dari Allah, dijabarkan oleh Rasulullah dengan cara-cara Rasulullah sholat. Rasulullah menjabarkan sholat, bersolat itu orang-orang suruh melihat cara rukuknya, cara sujudnya dan lain sebagainya. Itu memang Rasulullah mendengar, menjelaskan dari perintah Allah aqimus sholat. Nah, di global Al-Quran aqimus perintah laksanakan sholat, maka Rasulullah dengan diajarkan oleh malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril mengajar Rasulullah sholat dengan cara-cara tertentu. Cara inilah yang harus diikuti sampai dengan sekarang. Sujudnya ada, rukuknya ada, ya, iktidalnya ada. Semua dicontoh Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya untuk mengikuti, meniru kepada Rasulullah cara sholatnya. Nah, inilah kita menjadi yakin. Kenapa? Karena perintah Allah dijelaskan Rasulullah. Dengan kita tahu dalilnya, kita tahu dasarnya, kita yakin. Gitu loh. Nah, yakin itu perintah Allah. Dengan yakin dan wajib, maka kita nggak berani untuk sekali-kali meninggalkan sholat atau zakat dan lain sebagainya. Kedua, untuk menghindarkan daripada taklid. Jadi itu faedahnya kita belajar fikih untuk menghindari taklid. Apa taklid? Taklid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya. Itu namanya taklid. Nanti mengerti pendapat orang lain, kita nggak tahu alasannya, itu namanya taklid. Seperti kamu juga begitu taklid. Kamu sholat, sekarang kamu belum tahu dalilnya wajib sholat apa, nggak tahu. Waktu zakah, melaksanakan zakat, kamu nggak tahu dalilnya, maka kamu hanya sekitar mengikuti. Itu namanya taklid. Kamu nggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Nah, dengan adanya kamu belajar usul fikih, maka kamu tahu dalilnya, sehingga kamu akan meningkat derajatnya. Yang dari taklid menjadi mutabe. Jadi tingkatnya menjadi naik karena sebab tahu faedahnya usul fikih. Jadi ulang lagi faedahnya, satu, mengetahui hukum Allah dengan jalan yakin atau don atau dugaan kuat. Dugaan itu prasangka yang mencapai 80% atau 90% atau
60% ke atas juga kuat. Nah, itu namanya don. Itu don bahas lain hari nanti. Yakin dan don di sekitar menunjukkan faedah daripada manfaat usul fikih. Nah, itu manfaatnya. Sekarang apa yang bahas? Yang bahas usul fikih. Masalah yang dibahas dalam usul fikih ialah cabang-cabang hukum syara' dengan maksud untuk diselidiki. Ulang lagi, cabang-cabang hukum syara' yang ada itu cabang-cabangnya dengan maksud untuk diselidiki. Kenapa diselidiki? Itu tugasnya orang ahli usul fikih. Seperti perintah Allah untuk diselidiki. Apakah wajib atau sunnah? Perintah itu apa sih wajib? Belum tentu. Atau sunnah? Maka yang membahas ini adalah usul fikih, diselidiki. Dan begitu juga larangan Allah apakah menunjukkan hukum haram atau makruh. Itu semua dibahas oleh usul fikih dengan ilmu pengetahuan yang cukup, mustahid untuk melakukan hukum-hukum daripada yang ada dalam usul fikih. Jadi istimbat namanya mengambil hukum. Istimbat mengambil hukum soal-soal cabang dari soal-soal yang pokok. Ini memang sudah menjadi pekerjaan mustahid. Kalau mustahidin ahli ijtihad. Begitu juga mengembalikan soal-soal cabang kepada soal pokok dikembalikan. Ini juga pekerjaan muttabi'in, para pengikut dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nanti belajar usul fikih, tahu dasarnya, kita sudah bukan takut lagi, kita sudah tingkat muttabi'in, syukur-syukur, mustahidin, kelasnya tinggi. Jadi oleh karena itulah baik yang wajib maupun yang sunnah, keduanya merupakan perintah Allah. Sedangkan haram atau makruh juga merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kami sayangi, bahwa kadang-kadang ada hukum itu tergantung alasan atau sebab yang menyebabkan haram jadi boleh karena sebuah alasan. Alasan itu menyebabkan menjadikan hukum. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu berubah-ubah, berputar, ada atau tidaknya karena alasan ilat. Ilat namanya. Demikian pula tentang perbuatan. Apakah halal karena tidak ada ilat yang menyebabkan terlarangnya, atau mengenai suatu hukum setelah dihubungkan dengan ilat. Misalnya, contoh minuman keras, haram diminum karena memabukkan. Juga yang asalnya tua itu halal diminum karena tidak memabukkan. Jadi yang menjadikan haram itu karena adanya ilat memabukkan, yaitu memabukkan. Dan tidak ada haram juga itu karena ilatnya tidak ada memabukkan. Karena itulah berlaku bersangkutan paut sangat erat dengan ilatnya. Ada ilat, ada hukum, dan tidak ada alat, tidak ada hukum. Al-hukmu yaduru ma'il wujudan wa adaman. Demikianlah daring yang kami sampaikan, dan dengan tugas kamu mulai daring pertama dan kedua dirangkum, disimpulkan, ya nanti di store sini ya. Jadi mulai pendiri atau apa jenenge penyusun kitab As-Sulam, termasuk juga apa itu usul fikih dan apa faedahnya
dan apa termasuk juga yang dibahas oleh itu kamu simpulkan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.